Halo Bapak Ibu CGP, salam dan bahagia. Pada kesempatan ini kembali saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Mari kita lihat bersama kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas pendidikan. Dalam asas pendidikan, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan itu proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Berikut dasar pendidikan. Dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Karena dengan menuntun, seorang guru bisa mendidik sesuai dengan kodrat anak, sehingga anak tersebut tidak akan merasa tertekan, tetapi mereka akan merasa aman dan mereka akan merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena kebutuhan, keadaan, dan karakter mereka dapat dipenuhi oleh guru. Mengenai peran pendidik, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru harus seperti pamong, karena seorang pamong akan memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada peserta didik dalam belajar, sehingga mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa aman, mereka tidak tertekan, dan cara itu baik karena akan dapat meningkatkan daya serap peserta didik. Sedangkan mengenai sosiokultur, Ki Hajar Dewantara mengharapkan guru ataupun pendidik itu dapat menebalkan laku anak dengan cara mengadopsi nilai-nilai dari sosiokultur atau budaya daerah tempat tinggal peserta didik tersebut, sehingga dengan cara-cara seperti itu para peserta didik dapat belajar dalam meningkatkan dan memperbaiki karakter mereka ke hal yang lebih baik lagi. Berikut kita lihat kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tahu bersama bahwa di zaman sekarang perkembangan teknologi sangat maju dan kurikulum juga menuntut agar kita guru harus bisa membawa pembelajaran berbasis TIK ke dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu pembelajaran yang berpusat ataupun berfokus pada peserta didik. Dengan cara seperti itu bahwa kita bisa memenuhi kebutuhan peserta didik dengan gaya belajar mereka masing-masing. Berikut lagi kita lihat budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Kita tahu Bapak Ibu bahwa budi itu berarti rasa, pekerti itu berarti tenaga. Nah, rasa dan tenaga jika dihasilkan dari tuntunan yang baik dari pendidik, maka akan menghasilkan sebuah tindakan lewat perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, maka perilaku yang dihasilkan pun pasti akan menghasilkan perilaku yang baik. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Belum melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik non-kognitif. 2. Perencanaan pembelajaran yang dirancang belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga gaya belajar siswa masih diabaikan. 3. Pembelajaran yang dilaksanakan lebih fokus pada aspek kognitif, sedangkan aspek yang lain masih diabaikan. Berikut keempat, dalam proses pembelajaran saya masih lebih fokus pada ketercapaian materi. Kelima, peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran sehingga mereka sering kurang aktif dalam proses pembelajaran. Keenam, belum mengadopsi nilai-nilai sosiokultur ke dalam lingkungan belajar. Nah Bapak Ibu, karena fokus utama saya dalam proses pembelajaran ini pada ketercapaian materi, maka hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan daya serap siswa mengenai materi ajar yang kita sampaikan itu kurang diperhatikan,
Sehingga kadang saya merasa mengeluh setelah diadakan evaluasi karena masih sebagian siswa yang belum tuntas nilainya. Setelah mempelajari modul 1.1, maka saya akan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Berikut tujuan asesmen diagnostik. 1. Untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. 2. Untuk mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah. 3. Untuk mengetahui kondisi keluarga dan pergaulan siswa. 4. Untuk mengetahui gaya belajar siswa, karakter siswa, serta minat siswa. Nah, untuk mencapai tujuan asesmen ini, guru harus menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Di antaranya, 1. Apa yang sedang kamu rasakan hari ini? 2. Bagaimana perasaan saat belajar di rumah? 3. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? 4. Apa hal yang paling menyenangkan dan paling tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? 5. Apa harapanmu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik secara seluas-luasnya agar peserta didik bisa menjawab sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti ada yang bercerita, ada yang menulis, ataupun menggambar. Hal berikut yang saya lakukan adalah merencanakan kegiatan pembelajaran, yaitu menyusun modul ajar atau bahan ajar. Untuk menyusun modul ajar, kita harus memperhatikan gaya belajar peserta didik. Di antaranya, 1. Gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. 2. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. 3. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar siswa dapat mengingatnya. Bapak Ibu, modul ajar yang baik adalah modul ajar yang bisa menjawab kebutuhan dan keadaan peserta didik. Nah, dalam hal ini, kita guru perlu menuntun peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Tidak lagi fokus pada aspek kognitif saja, tetapi pembelajaran yang saya laksanakan itu sudah secara menyeluruh pada aspek kognitif, pada aspek afektif, dan psikomotor. Berikut saya menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, peserta didik memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Berikut lagi, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Nah, Bapak Ibu, saat ini pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan menuntun, guru bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kodrat peserta didik. Dalam menuntun, guru juga bisa memberikan kebebasan dan kemerdekaan yang terkontrol kepada peserta didik untuk berekspresi sesuai dengan bakat dan minat serta gaya belajar mereka masing-masing. Sekian pemaparan saya Bapak Ibu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak.